Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Tazkia Qurratul Ayun, NIM 23051070355. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian, fungsi dan manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. A few moments later. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, seperti contoh buku, gambar, video, multimedia, interaktif, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber belajar, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik berupa bahan, alat, maupun lingkungan. Contoh sumber belajar ada 4, yaitu sumber cetak seperti contoh buku, jurnal, dan modul. Yang kedua sumber digital seperti video, website, edukasi. Dan yang ketiga sumber lingkungan seperti museum, laboratorium, dan perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu sumber manusia seperti guru dan narasumber atau para ahli. Nah, untuk slide selanjutnya itu tentang prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini prinsip penggunaan media pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama bagian integral dari sistem pengajaran, bukan hanya untuk alat bantu. Dan yang kedua digunakan secara sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru harus menguasai teknik penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan kondisi siswa dan materi pelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran menurut Levy itu ada 4. Yang pertama fungsi atensi, menarik perhatian siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua fungsi afektif, membangkitkan emosi dan sikap positif dalam belajar. Yang ketiga fungsi kognitif, membantu memahami dan mengingat informasi lebih mudah. Yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa yang kesulitan dalam membaca atau memahami teks. Sedangkan fungsi sumber belajar di sini juga ada 4. Yang pertama menambah wawasan, memberikan pengetahuan lebih luas kepada siswa. Dan yang kedua yaitu mempermudah akses informasi, memungkinkan siswa belajar dari berbagai sumber. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu pemahaman melalui berbagai metode. Yang terakhir yaitu yang keempat, menunjang keterampilan siswa, membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan tertentu. Untuk selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua mengurangi verbalisme atau penjelasan dengan kata-kata saja. Yang ketiga membantu memahami konsep sulit melalui visualisasi. Yang ketiga menyesuaikan metode belajar dengan berbagai kebutuhan siswa. Yang keempat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Sedangkan manfaat sumber belajar yang pertama mempermudah pemahaman materi dengan berbagai sumber informasi. Yang kedua meningkatkan keaktifan siswa dalam mencari dan mengolah informasi. Yang ketiga mendukung pembelajaran mandiri sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang keempat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan membandingkan berbagai sumber informasi.